Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah menyiapkan dari awal sampai akhir, sampai dengan sekarang, dan sampai nanti pun mereka tetap akan bekerja seperti itu. Dan saya hormati kepada ibu bapak sekalian, akang, teteh, kakak, adik-adik tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, masih ada yang belum ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika syahidun syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang diberikan tak henti-hentinya kepada kita, padahal kita ini adalah nikmat yang diberikan kepada kita tidak henti-hentinya, padahal kita ini adalah seorang pendosa, sering melakukan maksiat, tapi Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Allah tetap kasih rahmat kepada kita. Makanya kata Allah di surat Al-Zumar, bahwasannya sebobrok apapun kita, seberbuat dosa apapun, pokoknya sejahat-jahatnya kita tetap berbuat maksiat, Allah tetap bilang qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu adalah panggilan sayang kepada kita. Kata Allah bahwasannya dosa-dosa kalian akan Allah ampuni, seperti itu. Ya Allah tetap kasih kita rahmat, tetap kasih nikmat. Seperti itu adalah nikmat harus karena Allah ampuni dosa. Kemudian terutama nikmat iman, nikmat Islam, di mana teman-teman akhirnya bisa tergabung karena banyak yang melihat video saya atau postingan-postingan saya di TikTok, di Instagram, mereka melihat semua postingannya, tapi teman-temanlah orang-orang terpilih yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga teman-teman semuanya terdorong untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Karena ya sudah dipastikan bahwasanya kalian adalah orang-orang terpilih Allah gitu kan. Istilahnya kalian adalah hamba-hamba Allah yang memang dipilih, bahwasanya nih kalian saya akan berikan pahala, kata Allah, di malam minggu. Seperti itu ya. Di malam Ahad ini teman-teman akan dikasih pahala oleh Allah. Seperti itu. Kenapa? Karena kita yakini bahwasannya ketika kita belajar Quran, maka nih ribuan malaikat itu sudah lagi nonton kita, lagi menyaksikan kita. Dia malaikat itu berdoa agar kita ini diampuni. Seperti itu. Kemudian tak lupa juga nikmat kesempatan, karena di lain banyak di luar sana teman-teman yang sebenarnya pengen gabung, sudah ada niatan, sudah dikasih nikmat iman, nikmat Islam, pengen gabung tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman diberikan nikmat kesempatan oleh Allah, maka gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Jadi ketika penyampaian materi teman-teman fokus, apabila ada yang perlu dicatat seperti itu. Jangan sampai nonton ini teman-teman sambil rebahan, sambil ngapain gitu kan ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tapi bentuk mensyukuri nikmatnya adalah fokus gitu ya. Terus tak lupa juga nikmat istiqomah seperti ya. Teman-teman mungkin banyak di luar sana dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang sedang sekarang masih belajar ngaji di daerahnya tempat ngaji. Ketikalah hadir info ini, teman-teman tetap mau gabung gitu kan. Itu karena adalah nikmat istiqomahnya teman-teman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah harus disyukuri. Maka sebaik-baiknya mensyukuri suatu nikmat dari Allah adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, seperti itu. Jadi berusahalah mensyukuri nikmat tersebut dengan dengan
berusaha berbuat baik, berusaha bermanfaat intinya. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi kita ini diciptakan di muka bumi ini bukan hanya sebatas menjadi orang yang baik, tapi khairun nas, jadi manusia terbaik. Jadi berusahalah menjadi manusia yang terbaik. Seperti itu. Ya belum lagi nikmat sehat gitu kan. Di mana saudara-saudara kita gitu kan yang terkena Covid banyak berjuta-juta, hampir banyak yang meninggal, tapi teman-teman diberikan nikmat kesehatan untuk tetap hadir pada malam hari ini. Maka harapannya saya berharap teman-teman bisa fokus untuk bukan menyaksikan ya, sama-sama belajar untuk mempelajari trikul ini ya. Kita biasa nyebutnya trikul seperti itu. Kemudian tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman yang emang gelap gitu ya. Zaman dahulu itu benar-benar gelap, sekarang menjadi zaman yang terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang telah membawa kita dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat yang tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah taat pada ajaran sampai yaumul akhir nanti. Dan semoga pada malam hari ini membuktikan bahwasannya kita ini adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Ketika ditanya, wahai fulan, apa buktimu bahwasannya engkau adalah umatku? Kita bisa ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah mengikuti kajian Al-Quran, gitu kan? Saya sedang belajar trikul ini, semoga menjadi saksi bahwasanya kita ini termasuk benar-benar golongan dari umat manusia, seperti itu. Ya, dan saya berharap kita ini nanti tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Coba bayangin gimana rasanya nanti kita reuniannya di surga, asik. Kan itu indah banget kan ya, reuniannya di surga, saling sapa, kamu dulu pernah satu ini kan ya, satu forum sama saya di Zoom gitu kan, di surga saling sapa, luar biasa kan. Itu kan luar biasa seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu saya mintanya di awal ya, belum juga ngasih apa-apa udah minta duluan. Saya meminta kepada teman-teman, misalkan teman-teman nanti mendapati saya ternyata ada di neraka, mohon selamatkan saya, ngadu kepada Allah, ya Allah, Kak Sandi ini pernah mengajari kami membaca Al-Quran, mohon untuk diselamatkan. Siapa nih yang share screen? Sebentar, ya ada yang share screen ternyata. Lupa di ini. Nah, gitu ya, berdoa misalkan teman-teman berada di surga dan mendapati saya ternyata di neraka, mohon selamatkan saya, seperti itu. Ya, itulah mukadimahnya. Sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya ya tadi sampaikan bahwasannya saya ini adalah sebenarnya mahasiswa biasa gitu ya, yang memang belajar Al-Quran seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih manggil saya Ustadz, banyak banget yang DM, Ustadz bisa gabung ngaji nggak Ustadz terus. Saya bukan Ustadz seperti itu. Jadi ya memang masih berusaha menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi stop bilang Ustadz ya. Teman-teman bisa panggil saya Sandi ya, karena umur saya masih 21. Ya. Masih apa udah ya bahasanya? Masih kali ya. Masih 21. Ya. Seperti itu. Oke. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang 3 surat ini ya. Kita ketahui bahwasannya 3 surat ini adalah surat yang memang sering banget dipakai ya. Apalagi di sini ada nggak di sini yang pakai sholat? Ya itulah bacanya Al-Ikhlas, terus ya kulhu terus kalau sholat. Ada nggak? Ya semoga enggak itu terus. Ya. Dan belum juga ini ada keutamanya banyak sekali ya, keutamanya banyak sekali. Contoh misalkan kita sebelum tidur gitu kan, sebelum tidur dibacalah 3 surat ini ya. Malaikat udah ngantri pengen ngedoain kita untuk meminta agar kita diampuni oleh Allah seperti itu. Belum lagi ketika hendak akan melaksanakan sholat gitu kan, ya itu keuntungannya banyak sekali. Belum lagi kan ini adalah surat yang memang paling sering digunakan dimanapun ya. Atau misalkan di sini mungkin ada yang menjalankan tahlilan, syukuran segala macam, pasti surat itu dibaca gitu. Ya, belum lagi misalkan ada kegiatan-kegiatan yang biasanya membaca doa atau apapun, biasanya kan surat ini lagi yang dibacanya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah membaca kita sudah benar seperti itu?
Kalau saya kenapa mengusulkan ini adalah usulan dari teman-teman panitia. Kenapa? Karena khawatir gitu kan, khawatir kita meminta menjalankan sunnah, kita meminta ini, membaca ini agar diberikan ini, khawatirnya harapan kita ternyata tidak terdapat gitu ya. Harapannya malah gugur saja. Kenapa alasannya? Karena memang bacanya belum benar ternyata seperti itu. Jadi harapannya dengan membaca kita belajar sama-sama pada malam hari ini agar harapan-harapan kita, sunnah-sunnah kita ini benar-benar nyampe ternyata ke Allah karena bacaannya sudah benar seperti itu ya. Seperti itu makanya harapannya ya fokus ya. Saya khawatir kalau teman-teman nggak fokus nanti malah meresponnya salah gitu. Ketika teman-teman bilangnya salah gitu kan terus ngadu, kok kamu bacanya gini salah? Iya saya diajarin sama Kak Sandinya kayak gini. Jangan sampai ada bahasa yang seperti itu ya. Makanya teman-teman harus fokus seperti itu ya. Begitu. Dan kabar baiknya teman-teman akan saya bimbing beberapa bulan kemudian ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah masuk. Teman-teman nanti akan masuk di grup 5 tapi dengan syarat teman-teman harus mengikuti tugas-tugasnya terlebih dahulu. Karena teman-teman yang kloter 5 adalah termasuk yang telat. Seperti itu, yang telat yang harus mengejar materi. Ya, kalian pasti nanti tugas gitu kan ya. Udah yang kuliah mungkin tugas, yang sekolah tugas, yang kerja gitu kan. Aduh dikasih tugas lagi dikasih Andi. Tapi nanti adalah tugas tersebut adalah bukti kesungguhan bahwasannya teman-teman niat nggak sih sebenarnya seperti itu ya. Nah harapannya nanti setelah gabung, nah bisa tuh ya setelah gabung teman-teman akhirnya bisa belajar bareng-bareng seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya bisa tanya-tanya di akhir ya begitu. Saya sudah jelaskan. Baik, kita mulai saja di pembahasan pertama. Kita akan membahas pertama tentang surat Al-Ikhlas terlebih dahulu ya, karena memang banyak sekali ya surat Al-Ikhlas ini surat yang paling sering sekali diulang-ulang. Tapi teman-teman udah benar belum nih, gitu kan pertanyaannya. Oke. Udah muncul? Udah kan ya? Jangan usah dijawab, nggak usah dijawab. Ya pasti udah muncul. Oke. Yang pertama kita akan membahasnya itu ternyata nggak mau dia. Nah, kita nanti akan membahasnya itu adalah per ayat ya, membahasnya per ayat. Nanti saya bacakan, saya hal-hal yang harus diperhatikannya apa nanti oleh teman-teman bisa dipraktekkan masing-masing ya, dipraktekannya masing-masing seperti itu ya. Jadi tetap di mute ya karena nanti akan terganggu juga kalau masih nggak di mute seperti itu. Oke, nih. Yang pertama wah nyanyi lagi. Yang pertama adalah mengenai huruf lam terlebih dahulu. Ya, huruf lam itu adalah huruf yang infitah. Huruf infitah itu adalah huruf yang terbuka seperti itu ya. Kalau bisa teman-teman bisa lihat di layar saya terlebih dahulu. Bahwasanya ketika penyebutan huruf lam ini dia seperti ini. Ya. Lam ini dia posisinya seperti ini. Maka ketika dia didahului oleh berharokat domah gitu kan ya, yang yang seperti itu, maka penyampaiannya dia harus ditarik seperti itu. Yang saya praktekkan dulu nih biar ke sini. Nah, ketika penyebutan huruf Nah, ketika penyebutan hurufnya dia ditarik. Contohnya nih, kul. Nah, kul. Jadi bacanya bukan kul. Kalau kul lamnya nanti jadi tebal ya. Tapi bacanya kul. Nah, seperti itu. Kul. Nah, seperti itu ya. Siapa di sini yang biasanya kul? Ya, kan langsung waduh baru juga pertama ini udah langsung salah buset. Ya, sama saya juga gitu ya. Pertama dulu belajar, waduh baru juga pertama udah salah aja. Nah, begitu. Itu harus perhatikan bahwasannya ini adalah ditarik ya, kul seperti itu. Kemudian masuk ke huruf selanjutnya, yaitu adalah kul huwa. Nih banyak banget dari kita yang kadang salah. Dia bacanya jadinya kul huwo. Ya, kul huwallah. Nah, gitu. Kul huwallah. Padahal ini adalah waw fathah. Ya, kalau waw fathah otomatis dia harus dibacanya wa. Kul huwa. Ya, kul huwa.
baru masuk ke Allah ya. Jadi kalau disambungin jadinya kul huwallah, kul huwa. Ingat, kul huwa, bukan kul huwo. Jangan kul huwallah, tapi kul huwallah. Lamnya tetap tebal. Ya, lam itu dia tebal dalam satu huruf. Ya, lam itu satu kata, maaf. Lam itu hanya tebal dalam satu kata, itu di lafdzul jalalah. Ya, misalkan didahului dengan huruf fathah, maka bacanya kul huwallah. Ya, kul huwallah. Bukan kul huwallah. Kul huwo, jadinya kul huwo. Nah, itu salah. Jadi bacanya harusnya kul huwa. Ya, ingat yang harus dibaca adalah kul huwa terlebih dahulu, seperti itu. Jadi jangan bacanya kul huwo, ya, tapi kul huwa. Kul huwallah. Kemudian masuk ke huruf H. Nah, di sini harus lembut H-nya, ya. Kul huwallahu ahad. Nah, di sini ya hamzahnya dulu ya. Hamzahnya dia harus dijelas. Ya, harus jelas. Ya, kul huwallahu a. Nah, kul huwallahu. Kadang kita masih banyak orang yang bacanya kul huwallahu ahad, huahad gitu ya. Tapi di sini harus jelas. Kul huwallahu a. Nah, kul huwallahu a. Nah, gitu. Ya, hu'a seperti itu. Kemudian di sini adalah huruf H. Ya, di sini huruf H-nya harus benar-benar halus. Ya, hanya yang halus. Halus jadi halus lagi. Jadi halus ya, hanya jadi H. Ya, kul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Aha. Kemudian yang terakhir adalah huruf dal. Ya, huruf dal. Yang pertama makrosnya harus benar terlebih dahulu. Ya, tempat keluarnya huruf dal itu adalah ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Atau simpelnya gini, ya. Kalau misalkan ini gusi kalian, gusi atas kalian, dan ini gigi bawah, ya, ini gigi bawah. Nah, ujung lidah itu ke sini, ke tengah-tengahnya, antara gusi dan gigi. Ya, jadi bacanya kul huwallahu ahad. Seperti itu, ya. Jadi kul huwallahu ahad. Seperti itu. Jadi harus dipantulkan ketika sukun. Seperti itu ya. Karena sukunnya ini sukun karena berhenti. Begitu. Sekali lagi saya praktekkan bacanya kul huwallahu ahad. Seperti itu. Ya, sampai sini paham? Ya, paham. Gampang karena gampang. Ya. Kul, ya praktekin sama diri sendiri ya. Praktekin sama diri sendiri, tetap di mute. Ya. 1, 2, 3. Kul huwallahu ahad. Seperti itu ya, bagus. Ya. Nanti bisa kirim, nanti setelah ini ada progres ke depannya ya. Progres ke depannya gimana kalian agar udah benar belum bacanya, seperti itu. Kemudian lanjut ke ayat kedua ya. Ayat kedua sama. Ini didahului dengan huruf hamzah terlebih dahulu, dan hamzah itu berharokat fathah, ketemu lafzul jalalah. Maka jangan dibacanya Allah, O jadi O. Padahal alif fathah A. Jadi bacanya A. Allah gitu ya. Bukan Allah. Ya, bukan Allah. Karena dari kita masih banyak bacanya Qul huwallahu ahad. Allah, O jadi O. Padahal alif fathah A. Bukan alif fathah O. Ya, seperti itu. Jadi bacanya Allahu. Kemudian masuk ke huruf sod. Ya, huruf sod ini termasuk huruf yang memang sebenarnya sulit. Ya, dibilang sulit emang sulit. Hampir murid saya di Zoom ini ya, di grup ngaji itu gampang kesulitan ketika penyebatan huruf sod. Karena bukan so. Kalau dibacanya so itu nyasar ke huruf sin. Nah, kalau so, tapi dia tebal. Kul, maaf. Allahus somad. Jadi bacanya so, bukan so. Ya, kalau so itu dia tebal, pangkal lidahnya naik, gitu kan ya. Ini belakang lidahnya tuh naik, jadinya so. Kalau misalkan nggak naik, dia bacanya jadinya so. Allahus so. Nah, gitu. Allahus somad. Nah, gitu. Somad jadinya, bukan somad. Gitu kan. Kalian bisa bedakan mana so, mana so. Ya, seperti itu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan, wajar, sangat wajar. Karena teman-teman biasanya melakukan suatu hal yang salah, ketika berusaha untuk melakukan yang benar, maka harus proses ya, butuh proses seperti itu ya.
Kemudian yang sama dal ketika sukun karena waqaf, karena berhenti dia harus dipantulkan. Jadi bacanya Allahus Somad. Seperti itu. Ya, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahus Somad. Seperti itu ya. Jadi jangan baca lagi Allahus Somad. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Begitu. Ya. Kemudian lanjut ke ayat ketiga. Seperti itu. Lanjut ayat ketiga. Nanti beberapa orang mungkin akan disuruh untuk praktek ya. Langsung di satu surat gitu ya. Mungkin ya 3 orang atau berapa orang lah. Gitu. Dengan fitur raise hand nanti. Ya. Lanjut ayat ketiga. Ayat ketiga itu adalah yang diperhatikan yang pertama adalah lam. Ya, mim sukun tidak boleh dipantulkan. Jadi jangan teman bacanya lam yalid. Nah, seperti itu lam, tapi lam yalid harus terhenti. Lam yalid. Nah, seperti itu ya. Jangan lam yalid. Nah, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Mim selanjutnya juga sama. Walam yu. Nah, walam sama. Jangan walam yu. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada huruf dal yang 2. Itu kan dal yang pertama maupun dal yang kedua itu tetap harus dibaca qalqalah. Seperti itu. Jadi bacanya lam yalid walam yulad. Nah, tetap harus dipantulkan. Lam yalid walam yulad. Seperti itu. Ya. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lam yalid walam yulad. Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ke ayat keempat. Ya, lanjut ke ayat keempat, yaitu sama yang pertama adalah mim sukun. Ya. Mim sukun sama, nggak boleh dipantul. Jalan walam yakul. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu lam, itu adalah idgham bila guna. Idgham tapi bila guna, dengan tidak guna. Jadi bacanya jangan walam yakul. Nah, jangan ditahan. Tapi memang semestinya saja walam yakullahu. Nah, di sini harus perhatikan di hu-nya. Dia harus tebal. Jangan walam yakullahu hu, tapi dia harus tetap dari tenggorokan bawah. Walam yakullahu. Nah, gitu. Tetap harus kuat. Walam yakullahu. Kemudian ini kufuwan. Sama mudah kufuwan, harus jelas ya, kufuwan. Sama ini kemudian di ahad, sama di ayat pertama ya. Yang harus diperhatikan adalah hamzahnya harus jelas, ha-nya juga harus sesuai. Aha, nah seperti itu. Aha, ha. Penyebutannya sesuai dengan huruf ha. Seperti jangan aha, tapi aha. Kemudian dal yang sukun dia harus dipantulkan. Jadi bacanya walam yakullahu kufuwan ahad. Seperti itu ya. Saya ulangi dari awal. Ya. Pakai apa? Pakai lagam yang gampang aja ya. Pakai lagam nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu ya. Silakan teman-teman yang mau praktek bisa raise hand. Ya, yang mau praktek beberapa orang nih, beberapa orang doang ya. Saya Kak. Ya, yang mau raise hand ya, bukan saya. Tetap di mute, yang lainnya tetap di mute. Ya, kalau bisa nanti ditunjuk barulah kalian boleh unmute seperti itu. Yang lainnya di mute terlebih dahulu, begitu ya. Yang pertama, yang pertama Ista, Bapak Ista. Ya silakan di unmute. Oke. Mulai ya. Ya, mulai dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, stop dulu kan. Masih kul huwa.
Kul huwa. Coba kul huwa. Qul huwallahu ahad. Mantap. Lanjut. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Nah, ya begitu. Ya. Bagus sekali. Ya, lanjut. Seperti itu ya. Tadi yang harus perhatikan adalah di huruf wawunya. Jangan kul huwa ya, tapi kul huwa. Kul huwallah, kul huwallah. Begitu. Terus di huruf shad kan masih sulit kan. Allahus samad. Ya, so yang benar-benar tebal tuh susah emang. Ya. Lanjut ke siapa nih? Vina Rizkiah. Saya, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus. Ya, yang ini kalau ini diperhatikan di huruf-huruf tebalnya ya, karena tebalnya belum terasa ya. Contohnya kul huwallahu. Nah, nah itu belum tebal, terus di huruf Allahus samad seperti itu ya. Nanti kita belajar sama-sama, tenang aja. Ya. Makasih, Kak. Lanjut. Ya. Siapa nih? Ini yang gak raise hand kayaknya ketakutan. Ahsanias. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus. Ya, overall emang bagus seperti itu. Ini terakhir satu lagi. Ya, mohon maaf karena waktunya terbatas ya, jadi dibatasi. Begitu. Ibu Oppo F11. Apa ya? Belum diganti namanya lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus. Nah, ini lagamnya biasanya kayaknya sepertinya belajar metode Umi ya. Iya, Soalnya terasa ya. Begitu. Nah, itu beberapa praktek yang tadi sudah bacanya seperti itu gitu ya. Yang harus diperhatikan, dicatat mana yang harus diperhatikan itu ya, karena itu adalah biasanya beberapa orang yang salahnya itu di situ. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu adalah surat Al-Falaq. Ya, jadi ya silakan diturunkan lagi ya, lower hand lagi. Nah, teman-teman di lower hand lagi. Kita lanjutkan ke surat Al-Falaq. Nah, ini dia surat Al-Falaq. Nah, di surat Al-Falaq ya sama. Yang pertama adalah huruf lam yang terlebih dahulu. Ya, lamnya jangan sampai monyong, tapi gimana caranya nanti lamnya bisa ditarik. Kul ya, kul ditarik, kul seperti itu. Jadi dia bukan kul tapi tarik. Seperti itu ya, kul. Begitu. Ya.
Kemudian ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah huruf hamzah terlebih dahulu. Kemudian huruf ain. Ya. Nah, di-mute dulu, di-mute. Ya. Ini masih ada yang belum di-mute nih. Oke, siap. Nah, ini harus diperhatikan bahwasannya yang pertama adalah huruf hamzah terlebih dahulu, baru huruf ain. Jadi bahasanya kul a. Ingat, kul a dulu baru ain. Kul a'u. Nah, kul a'u. Seperti itu. Mana huruf hamzah, mana huruf ain harus diperhatikan. Jangan dipukul rata hamzah semua jadi kul a'u. Nah, kul a'u. Jangan dipukul rata ain semua. Kul a'u. Tapi harus diperhatikan mana hamzah, mana ain. Kul a'u. Nah, gitu ya. Kul a'u. Seperti itu ya. Kul a'u. Nah, kemudian huruf dzal. Ini harus diperhatikan huruf dzal. Jangan nyasar ke huruf dal. Kul a'uju. Apalagi nyasar ke huruf jim. Kul a'uju. Apalagi nyasar ke huruf za. A'uzu. Tapi ini adalah huruf dzal. Huruf dzal itu adalah ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Jadi bacanya kul a'udzu. Zu ya, zu seperti itu ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. A'udzu seperti itu ya. Kemudian ini yang selanjutnya adalah lam yang sukun, jangan dipantulkan. Jangan biorabbil. Nah, biorabbil fa. Nah, tapi harus ditahan biorabbil seperti itu ya. Dan terakhir adalah huruf qaf yang sukun. Siapa nih yang belum ingat? Ya, yang harus diperhatikan adalah qaf, qaf yang sukun karena waqaf, gitu kan? Karena berhenti dia harus dipantulkan dan pantulannya itu seperti huruf fathahnya. Ya, huruf fathahnya kan ko, maka mantulnya juga harus ke ko. Ya, falaqo. Nah, gitu, falaqo. Mudahnya ke huruf o. Ya, pantulnya ke huruf o karena masih banyak dari kita kadang mantulnya ke e, falaqo gitu ya. Tapi harus mantulnya ke huruf o. Falaqo. Jadi kalau bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Begitu ya. Falaq. Gitu. Ya, sekali lagi saya ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu, ya. Ayo praktekin sama-sama. 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, begitu ya. Jangan mantulnya ke tapi falaq ke huruf o-nya seperti itu ya. Lanjut ayat kedua. Ya, ayat kedua adalah bentar. Nah, ayat kedua adalah nun sukun ketemu huruf shin ya. Nun huruf ketemu shin. Yang pertama harus diperhatikan adalah huruf shin. Huruf shin itu adalah makrosnya tengah lidah ketemu langit-langit. Jadi bacanya shin. Ya. Kemudian ini adalah huruf ikhfa. Ya, ikhfa itu mengandung dengung. Jadi harus ditahan. Min syarr. Nah, min sya. Nah, min ditahan. Min syarr. Nah, gitu ya. Dan huruf shin ini dia kalau ditutup hidungnya, dengungnya masih kedengaran. Nah, coba tutup hidungnya. Kalau mampet berarti ikhfanya salah. Kalau mampet ternyata mampet gitu kan. Oh, berarti ikhfanya masih salah seperti itu ya. Tapi kalau dia ditutup tetap ada bunyi gitu. Kalau ternyata mampet ternyata salah, itu ikhfanya seperti itu ya. Begitu. Kalau masih ada bunyi, keluar bunyi seperti itu, jadi masih benar gitu. Ya, yang harus perhatian adalah ditahannya ini. Nah, begitu ya. Kemudian ro-nya juga tipis ya. Syarri. Nah, begitu. Dan harus diperhatikan juga nih di huruf gha. Ya, gha itu adalah huruf seperti mirip dengan kha ya. Dia mendengkur ya, tapi dia huruf gha gitu ya, gha. Jadi jangan bacanya teman-teman bacanya go. Min syarri go gitu. Nah, jangan go. Ini karena ghin itu bukan huruf G. Ya, jadi bacanya
Min syarri siapa nih? Aduh. Ghasiqin. Nah, ketemu huruf qaf ya. Qaf juga harus sesuai makroznya. Kalau qaf salah makroznya, dia bakal nyasar ke huruf K. Jadi ghasiqin gitu ya. Tapi dia harus perhatikan bahwasanya ini adalah huruf qaf ya. Ghasiqin. Nah, qin qaf gitu ya. Ghasiqin. Nah, terakhir belum terakhir. Yang selanjutnya adalah idza ya. Ketemu lagi dengan huruf zal ya. Idza. Ingat huruf zal itu adalah makrosnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Idza seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah ba yang sukun karena waqaf dia harus dipantulkan. Gitu ya. Jadi dipantulkan waqab. Baru ini ke waqab. Seperti itu. Jadi bahasanya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Begitu ya. Begitu ya, paham? Mari kita praktekkan masing-masing ya, prakteknya masing-masing. Siap? 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Seperti itu. Ya, main bagus-bagus aja tahu juga enggak. Ya nggak apa-apa ya, walaupun tidak tahu teman-teman harapannya teman-teman tetap praktek seperti itu ya. Nah kemudian huruf selanjutnya ya, ayat selanjutnya. Yang ini yang diperhatikan adalah wamil. Nah ketemu lagi nun sukun bertemu dengan huruf shin seperti itu ya. Wamil syarri begitu. Ya jadi harus diperhatikan ya. Seperti itu. Ya, jadi ini ketemu lagi huruf nun dengan shin seperti itu ya. Wamil. Nah, gitu wamil syarri sama dia ditahan. Wamil syarri. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah huruf h. Ya, ini ketemu huruf h. Kan tadi sudah belajar kan? Di awal mengenai tentang huruf h. Jadi ya harus lembut. Ya. Wamil syarri h. Nah, h gitu ya. Hasidin, dalnya juga harus jelas gitu. Dan ketemu lagi huruf h lagi. Hasidin idza ha. Tuh, h lagi. Maka dia harus lembut. Dan terakhir adalah huruf dal yang sukun karena waqaf dia harus dipantulkan. Jadi bacanya wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu ya. Ayo praktek sama-sama. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu, ya. Itu. Kemudian huruf selanjutnya, ayat keempat, ketemu lagi huruf nun sukun ketemu shin lagi, gitu kan. Min syarri min syarri. Nah, ketemu lagi kan min syarri. Salah ya? Maaf. Oh, salah tadi terlewat ya. Oh, urutannya dari atas dulu malah. Ya, nggak apa-apa lah. Ini ayat keduanya. Maaf, tadi mungkin kalian jadi bingung. Ini perasaan bukan ayat ini ya. Ini ayat keduanya min syarri ma khalaq. Ya tadi pertama qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua ayat kedua ini min syarri ma khalaq. Ya nun sukun ketemu huruf shin tadi ditahan dan di sini yang harus diperhatikan adalah huruf qaf yang sukun karena waqaf dia dipantulkan. Jadi bacanya min syarri ma khalaq. Seperti itu ya. Min syarri ma khalaq. Pantulannya ke huruf O. Ingat pantulannya ke huruf O. Seperti itu ya. Kemudian ayat ketiga tadi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Udah. Kemudian ini ayat keempat ya. Tadi maaf saya yang keliru. Ya, ayat keempat. Ayat keempat ketemu lagi huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin gitu ya.
Wa min syarr. Nah, ini harus diperhatikan adalah apa namanya ro yang bertasdid gitu ya. Kadang terlewat. Wa min syarri. Nah, itu wa min syarri. Kemudian langsung ke huruf nun dari ro itu langsung loncat ke huruf nun. Wa min syarrin syarrin nafasati fil siapa nih? Ya, dari wa min tabrak dulu ke huruf ro, kemudian tabrak ke huruf nun. Wa min syarrin. Nah, di sini ada nun sukun, nun bertasdid. Ketika nun bertasdid itu adalah gunnah, jadi harus ditahan. Jadi bacanya wa min syarrin. Nah, gitu ya. Wa min syarrin. Nah, ketemu dengan huruf fa yang bertasdid juga ya. Jadi ini tabrak-tabrakan terus. Wa min syarrin naffa. Nah, fa-nya panjang. Jadi harus diperhatikan. Nafasa. Nah, fa-nya panjang kemudian huruf sa. Huruf sa itu makrojnya sama dengan huruf zal. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi bacanya sa. Nah, sa gitu. Bukan sa. Nafasat bukan sa tapi sa gitu ya, harus diperhatikan nafasa gitu ya. Jadi bacanya wa min syarrin nafasa. Nah gitu, nafasa. Kemudian fil uqad yang pertama adalah hurufnya itu adalah huruf ain, jadi bukan uqad ya, huruf hamzah jadi uqad tapi uqad. Tetap dibaca huruf ain ya, tetap dibacanya ain begitu. Nafasati fil uqad begitu. Dan dal yang sukun dia harus diqalqalah seperti. Jadi bacanya ayat keempat wa min syarrin nafasati fil uqad seperti itu ya. Begitu. Tadi huruf ayat kelimanya sudah belajar ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, saya contohkan terlebih dahulu dari awal sampai akhir gitu. Pakai nada apa? Pakai lagam jiharkah? Ganti ya, bosan biar enggak nahwan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Begitu ya. Ya, silakan yang mau praktek raise hand ya, angkat tangan. Yang tidak kebagian, yang saya dahulukan adalah yang on video tentunya karena yang muncul pertama adalah yang on video. Gitu ya. Yang belum kebagian dulu ya, nanti gantian. Yang pertama Miftahul Jannah. Silakan. Di-unmute dulu, di-unmute. Nah, so. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin Wa min syarri langsung. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus. Min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, lumayan. Ya, yang harus diperhatikan bahwasannya ketika ingat ikhfa harus ditahan ya. Min syarri ma khalaq
Wa min, tetap dia harus dimanapun ya, kalau ketemu ikhfa nanti harus ditahan. Wa min syarr. Nah, seperti itu ya. Harus ditahan begitu. Lanjut. Zakaria Cahyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarrin Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa nih? Sinyalnya gangguan kayaknya ya. Wa min syarri hasidin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Oke, bagus. Lanjut. Asri Anita Asri Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, bagus. Lanjut terakhir ya. Terakhir Muhammad Zulfikar. Nih, Tante Nita udah. Tante Nita. Nggak ada suaranya. Apa belum mulai? Kalau ada Muhammad Zulfikar, ada nggak? Kayaknya sinyalnya ya. Nggak masuk suaranya. Nah, kan nggak masuk, dia udah bilang tapi nggak masuk suaranya. Oke, mungkin ya terkendala ya. Kita ganti terlebih dahulu. Siapa nih? Aam Aminarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, bagus, lumayan. Ya, nah begitu ya. Pembacaan surat Al-Falaq seperti itu ya. Jadi ini yang beberapa yang harus diperhatikan tadi. Ingat, catat yang memang harus diperhatikannya, dan teman-teman ketika mengaji juga yang harus diperhatikannya, yang yang benar-benar harus dapat fokus perhatian begitu ya, karena kebanyakan orang salahnya di situ seperti itu ya. Kita masuk ke surat terakhir ya, udah terakhir. Kalian kerasa nggak nih kita belajar udah 1 jam hampir. Masuk ke huruf selanjutnya. Nah, sama ya. Yang pertama adalah huruf lam ya, huruf lam yang huruf infitah. Jadi ketika dia sukun dari awali dengan huruf dhammah, jadi harus ditarik kul
ya, jadinya kul seperti itu ya. Jadi bukan kul tapi kul, harus ditarik begitu ya. Kemudian sama dengan huruf al-falaq juga. Yang pertama adalah huruf hamzah terlebih dahulu, baru ke huruf ain ya. Jadi mana hamzah mana ain harus diperhatikan. Kul a'u, mana a mana ain. Kul a'u, seperti itu ya. Kemudian ini hampir nanti ke setiap hurufnya ya. Nun yang bertasdid, ingat nun yang bertasdid itu dia harus ditahan gitu ya. Bi rabbin nas, begitu ya. Jadi ketika bacanya ayat pertama itu adalah qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi di hati teman-teman tuh berpikir bahwasannya tahan gitu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Begitu ya. Jadi harus ditahan. Kemudian masuk ke ayat kedua, ini sama ya, di huruf nunnya. Yang harus diperhatikan adalah mimnya pendek. Ya, ingat, mimnya tidak panjang. Karena dari kita masih banyak orang yang bacanya malikin nas gitu ya. Karena kebiasaan di Al-Fatihah maliki yaumid. Nah, jadi kadang kebawa-bawa ke huruf An-Nas. Padahal mim di situ adalah pendek. Jadi bacanya malikin. Nah, gitu. Maliki bukan malik, tapi malikin. Nah, gitu ya. Ingat, selanjutnya adalah huruf nun yang bertasdid harus ditahan. Malikin nas, seperti itu. Jadi harus ditahan. Kemudian ayat ketiga lanjut, yaitu adalah yang pertama adalah huruf H. Ya, dia harus jelas ilahin. Jangan ilahi hi nggak ada powernya. Itu jadinya ilahi gitu ya. Tetap harus dibacanya ilahin gitu ya. Kemudian huruf nun yang bertasdid seperti itu ya. Nun yang bertasdid dia harus ditahan. Jadi bacanya ilahin nas begitu ya. Kemudian lanjut ke huruf selanjutnya adalah mil. Nah, ketemu nun sukun bertemu huruf shin lagi. Jadi harus ditahan ya. Mil. Nah, mil. Nah, begitu ya. Ditahan. Ingat ketika ketemu huruf yang gunnah dia tahan. Di hati itu tahan. Jangan buru-buru. Tapi ditahan. Mil syarril. Nah, kemudian lam jangan dipantul. Mil syarril. Nah, jangan le gitu, tapi ditahan. Min syarril waswasil. Dia perhatikan panjang pendeknya. Min syarril waswasil. Kemudian kho, ya ingat huruf kho. Ya, jadi bukan kho, tapi kho. Dia ada dengkurnya. Dan yang terakhir adalah nun sukun yang bertasdid. Nun yang bertasdid. Ya, jadi harus ditahan. Jadi ketika bacanya min syarril waswasil khannas. Jadi ditahan seperti itu ya. Kemudian lanjut ke ayat kelima ya. Ayat kelima alladzi, ketemu huruf zal ya. Ya huruf zal lagi ya. Ini harus diperhatikan maksudnya huruf zal itu makrosnya adalah ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Jadi bacanya alladzi seperti itu ya. Alladzi bukan allazi, bukan allaji, tapi alladzi seperti itu ya. Kemudian ini harus diperhatikan adalah panjang pendeknya. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, yuwaswisu fi diperhatikan panjang pendeknya. Jangan sampai ada yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin seperti itu ya. Kemudian masuk ke huruf sod ya, ketemu lagi huruf sod tuh kan. Sod yang bertasdid. Jadi bukan su dibacanya, bukan sin, tapi su ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, su dia harus tebal jadinya su. Ya, kalau enggak tebal jadinya su. Ya, kayak sama dengan huruf sin. Ya, tapi dia harus tebal jadinya su begitu ya. Dan yang terakhir adalah nun yang bertasdid lagi gitu ya. Jadi harus ditahan. Jadi bacanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya. Dan yang terakhir adalah minal. Nah, yang harus perhatikan adalah lam yang nggak boleh dipantul ya. Jangan minal nah gitu, tapi ditahan. Minal. Nah, seperti itu ya.
minal jin. Nah, begitu. Nah, di sini ada dua nun bertasdid ya. Jadi harus ditahan keduanya ya. Minal jin. Nah, ini yang pertama harus ditahan. Jadi bacanya minal jin. Nah, kemudian nun bertasdid yang keduanya harus ditahan juga. Minal jinnati wan nas. Begitu ya. Kita praktekkan bareng-bareng. Kita praktekkan saya aja ya. Nanti praktek yang lain. Ya, pembacaan saya ayat surat An-Nas ya dengan lagam Kurdi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Begitu. Jadi kalau saya ini ke murid saya selalu bilang bahwasanya ketika teman-teman mengaji itu harus nyantai, buat senyaman mungkin sampai benar-benar ke hati. Gitu ya, sampai nyantai benar-benar menyentuh ke hati, begitu ya. Oke, silakan yang mau praktek raise hand. Ini terakhir berarti ya. Oke, kita dahulukan yang belum dulu ya. Yang pertama, siapa ini? Dewi Nagi. Nah, suara apa nih? Keganggu kenapa nih suaranya? Suaranya terganggu sepertinya. Kenapa nih? Ada apa? Sedang dekat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, kan? Benar kan kayak saya? Ingat, mim di situ pendek. Ya, jangan malikin, tapi malikin nas. Oke, lanjut. Ulang. Malikin. Nah, kan masih pendek. Mimnya pendek. Bacanya malikin nas, bukan malikin nas. So. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, bagus. Seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan ya. Cici Sumelestari. Oke, bagus. Yang harus diperhatikan dalam bacanya, ingat nun yang bertasdid harus ditahan sampai seenak mungkin. Seperti ya. Qul a'udzu birabbin nas, begitu ya.
Malikin nas, tetap ditahan begitu ya. Sama. Min syarril waswasil begitu. Ya. Lanjut yang belum dulu. Fauziah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, bagus. Terakhir nih ya, Nurliana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Nah, hanya jelas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-jinnati wan nas. Oke, baik, lumayan ya. Tadi di H-nya doang ya, di huruf H-nya doang. Masih ilahin nas seperti itu, tapi harusnya ilahin nas, harus jelas seperti itu. Ya, baik, silakan bisa lower hand semuanya karena prakteknya sudah semuanya begitu ya. Nanti kita akan belajar semuanya ya. Belajar selanjutnya nanti kita akan belajar, tenang aja ya. Buat teman-teman pasti ada next pertemuan begitu ya. Baik, itulah yang memang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga saya sih berharapnya teman-teman berpikiran bahwasannya teman-teman tuh mikirnya, oh ternyata kayak gini bacanya gitu ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau misalkan ada kendala jaringan segala macamnya, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya, nanti bakal di-upload seperti itu ya. Dan materinya juga bakal di-share. Begitu, tenang aja. Ya, materinya bakal di-share dan videonya bakal di-upload seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulangnya gitu ya kalau ini untuk belajar seperti itu. Pastikan ini teman-teman ketika mengaji itu seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman lupa, berarti diulang-ulang lagi gimana caranya sampai benar-benar sampai seperti itu. Begitulah. Itulah ngaji yang sesuai standar seperti itu. Jadi berusahalah untuk memperbaikinya gitu kan, berusaha seperti itu ya. Kalau misalkan perlu teman-teman bisa praktekkan itu sendiri ya. Teman-teman rekam sendiri sambil nanti diputar rekamannya sambil lihat Quran udah benar atau belum seperti itu ya. Jadi ini tiga surat ini banyak sering digunakan tapi masih banyak orang yang salah seperti itu. Semoga dengan kita belajar pada malam hari ini teman-teman ya akhirnya bisa belajar seperti itu ya, bisa memperbaiki seperti itu. Ya, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang memang kurang mengenakan gitu kan ya, karena ya memang penyampaian saya mah seperti ini gitu ya, seperti ya namanya juga anak muda, biasalah ya penyampaiannya kayak gini, nggak bisa kayak ustadz, saya memang bukan ustadz seperti itu. Dan kedepannya pun ketika teman-teman mengikuti Zoom saya, mengikuti kegiatan belajarnya, penyampaian saya akan selalu seperti ini, penyampaiannya enjoy, nggak tegang,
nggak formal karena ya memang nggak bisa gitu ya. Saya ngajar dengan nuansa yang formal itu agak sulit seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa beradaptasi dengan gaya mengajar saya seperti itu ya. Begitu. Nah, buat teman-teman yang memang nanti ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung, bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab seperti itu. Baik, pesan saya adalah ketika teman-teman mendapatkan suatu ilmu apapun, dimanapun, kapanpun, setelah keluar dari majelis tersebut, teman-teman harus menjadi pribadi yang berbeda. Ya, misalkan contoh teman-teman belajar kulhu, ya, trikul gitu ya, trikul. Nah, setelah teman-teman left, teman-teman itu menjadi orang yang berbeda. Bahwasannya saya sudah bisa, nanti saya praktekkan gitu kan ya. Pesan yang kedua adalah praktekkan gitu ya. Karena tidak ada bedanya orang yang belajar Al-Qur'an dengan yang tidak belajar Al-Qur'an, kecuali pembedanya adalah praktek. Seperti jadi teman-teman ketika teman-teman mendapatkan suatu ilmu langsung dipraktekin biar langsung nempel. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi. Ya, masih ada 2 agenda, sesi tanya jawab, kemudian sesi sharing. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu datangnya sesungguhnya dari Allah. Ya, hanya saya sebagai perantara. Kalau memang ternyata ditemukan kesalahan, itu datangnya dari saya. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.